Terima kasih Pak Kapten Vela. Kita panggil Pastor, Kapten atau Kapten? Bro. Bro, oke Bro Vela. Panggil aja. Mau panggil Cap juga boleh, HP aja dah. Oke, sip. Mantap. Oke, ini udah bergabung di Torang P Channel ya. Sesuai judul kan, judulnya obrolan sekaligus kesaksian pastor yang luput dari gempa bumi Palu dan menginjil saat dirawat di rumah sakit COVID. Nah, saya masuk intro dulu nih ya ke depan ya sebelum kita mulai ke intinya di kisahnya. Kita masuk ke intronya dulu. Coba kalau bisa Pastor ceritakan perjalanan karir nih Pastor sebagai pilot profesional. Saya mau masuk ke profesionalnya dulu aja. Ya. Oke. Ya, shalom semuanya. Sekali lagi terima kasih bisa dikasih kesempatan hadir di sini. Glory to God, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Suatu kehormatan saya bisa menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus yang hidup. Ya, cerita tentang profesi, saya mulai join flying school 92, tahun 92, kemudian saya wisuda tahun 94, 95 saya masuk Garuda Indonesia, kemudian di pertengahan jalan tahun 98 saya pindah ke Swiss Air, saya bekerja di Swiss Air. Kemudian 2001 saya kembali, jadi kurang lebih 3 tahun di sana. 2001 kami kembali ke Indonesia. Kemudian sebetulnya ada kontrak dengan Lufthansa 3 tahun, cuman di cancel ya, waktu itu habis 9/11 masalahnya. Akhirnya kembali ke Garuda Indonesia 2001, 2004 saya pindah ke Qatar. Terus kemudian 2016 saya masuk Batik Air, 2018 Februari. Kenapa saya bilang cuman termasuk bulannya, karena ini penting juga karena termasuk dalam kesaksian nanti. Februari 2018, that's where the story start tentang Palu. Itu saya pindah ke Lion Air. Gitu. Itu karir profesi saya. Si unmute. Saya selalu lupa unmute. Oke, terima kasih Cap. Terus sekarang begini, saya mau tadi kan profesi ya. Tapi ternyata Pastor Captain juga adalah seorang hamba Tuhan. Kita mau tahu nih kisah pelayanan pastor ini sebagai hamba Tuhan. Ini karena menarik. Terus terang menarik karena saya sendiri tidak bisa gabungkan itu, selalu ada hambatan. Bagaimana? Iya. Memang kita semua adalah hamba Tuhan ya. Di sini nggak mungkin ada hamba uang atau ada atau hambatan. Nah, hambatan yang paling sering terjadi. Kita semua adalah hamba Tuhan ya. Saya 2016 masuk kuliah S1. Waktu saya kuliah di Curug, saya udah D2. Jadi saya meneruskan dengan cepat untuk menyelesaikan kurang lebih hampir 3 tahunan ya, 3 tahun S1. Kemudian 2016-2018 saya diwisuda bulan Agustus. Jadi di STT Apollos. Nah, itu salah satu bagian dari proses persiapan yang Tuhan berikan. Saya waktu daftar ke Apollos itu saya nggak pernah ngebayang saya bakal sekolah Alkitab. Kalau bukan kakak saya yang nawarin, kamu nggak mau sekolah Alkitab? Saya bilang, oh gitu ya, bisa ya, bisa. Gitu. Akhirnya kita ambil kelas untuk itu. Ya ini ada konsep kenapa harus dipisah antara dunia sekuler dan dunia rohani. Gitu kan. Itu kan bicara masalah hanya titel. Ya kan, full timer apa bukan, sebetulnya kan bukan itu yang menjadi perkara di dalam Alkitab, tetapi buah apa yang dihasilkan di dalam hidupmu. Karena status itu Tuhan yang memberikan. Engkau dipanggil ya dari kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang, diselamatkan, direstorasi, kemudian Anda ditempatkan di mana saja sebagai hamba Tuhan. Statusnya adalah hamba Tuhan, garam dan terang gitu. Jadi nggak boleh terpisah. Justru kehidupan rohani itu harus mempengaruhi dunia sekuler. Itu namanya garam. Ceritanya seperti itu, Bung. Oke, ya. Saya memang cerita ini berarti ada dasarnya sekolah STT di Apollos ya. Dan saya belum pernah mencoba untuk masuk ke sekolah STT. Mungkin perlu
mungkin pelajaran Alkitab yang saya dapat dari gereja aja Alfa mungkin. Bagaimana Bung Deki sempat belajar Alkitab juga dari gereja atau bagaimana? Iya, dari misalnya renungan pribadi ya tiap hari. Tapi saya setuju sekali dengan apa yang di-sharingkan oleh Bro Vela, bilang Bro Vela bahwa Ya. memang hidup ini kita nggak bisa pisahkan antara, kita nggak bisa taruh kaki satu di yang bumi, dunia, kemudian satu lagi spiritual, karena kita dipanggil semua sama, panggilan kita satu, kita semua jadi muridnya. Dia nggak pernah bilang kita dipanggil jadi orang Kristen, dia bilang dia bilang go and make Christian, nggak, dia bilang go and make disciple, dia bilang kan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu panggilan bukan cuma buat pendeta, buat Bung Jeff juga, buat kita Iya. semua. Dan itu bukan, kita harus bedain antara perintah dengan janji. Orang Kristen banyak sekali cuma mau terima janji, dia nggak mau lakukan perintah. Padahal perintah itu kan keharusan, kita semua harus buat ketong semua gitu, kita semua masing-masing. Jadi saya senang tadi yang Bro Vela katakan bahwa panggilannya sebagai kapten, yaitu tugas tadi. Panggilan sebagai saya sebagai dosen, ya saya punya tugas sama seperti tadi yang dibilang, harus kasih tahu apa kabar baik itu buat Iya, siapa aja, ya. betul. Itu panggilan itu Kapten Ya. rasakan secara sadar atau di bawah sadar ada yang memanggil. Terus apa ada momen tertentu saat mulai saya mencanangkan akan melayani Tuhan sepenuh hati, itu perluasan kerajaan Allah. Itu Ya, bagaimana? memang ini karena orang tua ya. Orang tua tahun 87 saya dipanggil pertama untuk melayani itu tahun 87 jadi organis gereja. Berawal dari situ. Tetapi hidupnya ya namanya masih SMP, SMA ya kacau balau. Jadi melayani daging gitu loh, karena suatu perintah, karena suatu organisasi, karena suatu kegiatan. Tetapi benar-benar menyadari panggilan bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani itu tahun 98 saat saya ambil keputusan di hadapan Tuhan, tahun 97 Desember. Pada saat saya sedang mengiringi beberapa artis Natal, saya di situ bilang, Tuhan kok hidup saya gini-gini aja, udah jadi pilot. Saya hidupnya gini-gini aja ya. Saya pengen tobat nih, sungguh-sungguh. Nah, momen itu, kemudian saya kenal sama sahabat, kemudian saya diajak bergabung dalam grup musik. Di situ saya mulai kenal lagu-lagu penyembahan, saya mulai kenal namanya pelayanan di mimbar, mulai kenal pelayanan istilahnya lebih dalam lagi gitu ya. Dari situ saya belajar Alkitab tahun 98, saya mulai baca Alkitab dengan sendiri. Nah, saya katekisasi itu tahun 88. Saya katekisasi, yes, tapi tetap nggak nyantol karena belum ada keputusan yang kuat dari diri. Nah, pada saat itu 98 saya mulai melayani, mengenal lagu-lagu pujian. Di situ saya I think ini Tuhan, saya mau dipakai sama Tuhan. Mulai dari situ perjalanan bersama Tuhan, ya dalam pelayanan, ya dalam bekerja, itu Tuhan uji, Tuhan lakukan banyak hal. Untuk saya akhirnya positively bahwa hidup saya adalah pelayanan gitu. Saya merinding dengar cerita. Berarti saya emang kadang-kadang suka terlalu sense gitu, dengar cerita aja saya bisa merasakan. Tapi mungkin ini suatu bagaimana ya? Berarti memang panggilan itu ada dan itu udah tercanangkan kita dari kecil, apalagi dari keluarga yang keluarga Kristen ya, dari orang tua, dari lingkungan. Tapi ada juga orang yang dari agama lain pindah, dia juga mendapat panggilan dan itu juga ada contoh-contohnya. Banyak. Oke, banyak. Itu ada komentar mungkin dari Bung Deki soal panggilan sadar atau bawah sadar, atau akhirnya kita ada momen tertentu untuk mencanangkan panggilan kita. Iya, memang artinya masing-masing dia punya cerita jalan itu pasti unik di hadapan Tuhan. Ya, waktu Tuhan panggil kita itu karena kita punya perbuatan masing-masing yang tahu cuma kita. Ya, pada saat kita melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, yang tahu cuma kita sama Tuhan. Kadang-kadang kita bisa sembunyi dari orang tua, kita bisa sembunyi dari teman nggak tahu. Tapi seperti tadi yang Pastor Vela bilang,
kita nggak bisa lari daripada Tuhan. Tuhan dia tahu semua yang kita buat. Dan Betul. kalau dia sudah tangkap kita, ya udah kita nggak bisa lari lagi. Kemanapun kita lari pasti dia akan berbicara dalam hati kita gitu. Ya apalagi kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah menyakiti hati Tuhan dan kemanapun kita nggak bisa lari gitu. Jadi memang panggilan itu pada saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yes. kita mengaku bahwa kita orang berdosa, kita nggak mampu hidup sendiri gitu. Ya, Yes. karena kita daging, kita selalu ikut daging. Tapi kalau kita serahkan sama Roh Kudus, dia akan berusaha menolong kita untuk ke arah yang Tuhan mau gitu. Ya. Karena semua kita bagaimanapun kita semua daging. Kalau kita lihat kita nggak bisa mampu gitu untuk bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Ya kalau kita lihat kekuatan sendiri. Ya. Betul banget. Jadi memang harus ada surrender. Jadi kita menyerahkan. Tuhan memanggil istilahnya kepada siapapun yang sudah terima Tuhan Yesus atau yang belum, yang sudah kenal apa yang belum. Semua orang dipanggil bahwa ini loh aku datang ke dunia menyelamatkan. Engkau mau respon apa tidak? Pada saat kita merespon, Tuhan, this is me. Seperti Samuel. Ya Bapa, ini aku gitu ya. Pada saat kita, ya Tuhan, gue udah bosan sama hidup ini. Waduh, itu kalau itu ngeri tuh. Kalau itu konotasinya, kalau udah bosan apa ya? Bosan dengan hidup dunia. Oh, duniawi. Takutnya suicidal itu, ntar suicidal. Ya, jadi aku udah bosan dengan hidup berdosa, hidup duniawi. I get bored with this. Tuhan, take me, use me gitu loh. If you can use anything, Lord, you can use me. Itu kan ada lagunya. Itu salah satu yang menjadi rema. Oke.